Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, perkenalkan kami dari kelompok 9 Tafsir Maudhu'i, program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pokok pembahasan, yaitu mengenai pendidikan toleransi. Sebelum itu teman-teman, apakah teman-teman tahu apa arti dari toleransi itu sendiri? Gimana, pada tahu nggak teman-teman? Nah, untuk arti dari toleransi itu sendiri adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun antar kelompok. Nah, dalam konteks beragama, kita harus menumbuhkan nih sikap toleransi kita sesama umat beragama. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai pendidikan toleransi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kisti Dahlia. Baik, terima kasih Kak Abi atas penjelasannya mengenai definisi toleransi yang cukup menarik. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan sangat baik ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendidikan toleransi. Dalam kehidupan ini, pasti terdapat banyak perbedaan, mulai dari latar belakang, adat istiadat, sifat, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Nah, disinilah bagaimana cara kita untuk dapat menghargai perbedaan tersebut melalui pendidikan toleransi ini, sehingga dapat tercipta kerukunan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan. Inilah salah satu peran dalam pendidikan toleransi yang harus sama-sama kita perhatikan, yaitu untuk menumbuhkan pemahaman, rasa, dan sikap toleransi. Pendidikan toleransi beragama ditujukan agar peserta didik mendapatkan suatu arahan mengenai bagaimana cara melakukan toleransi yang benar. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan toleransi yang benar dan bagaimana cara untuk menerapkan nilai-nilai toleransi sehingga diresapi oleh peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Kisti Dahlia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan toleransi dalam kehidupan beragama. Yang pertama ada tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Nah, di sini udah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Di situ menjelaskan bahwa kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang kedua ada tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Balik lagi sama yang tadi poin pertama. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita gitu. Yang ketiga yaitu tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Setiap agama pasti memiliki cara ibadah mereka masing-masing, dan kita sebagai agama yang lain-lain harus menghormati cara beribadah mereka masing-masing dan tidak mencela ataupun menghina, seperti itu. Oke teman-teman, gimana tadi penjelasan mengenai pendidikan toleransi dan toleransi yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nindi dan Kak Kisti. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke prinsip toleran dalam Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quran mengenai bagaimana kita sebagai umat Islam untuk toleransi sesama umat beragama maupun sesama umat manusia. Salah satunya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62 tentang kesetaraan umat beragama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, selain itu ada ayat lain mengenai prinsip toleransi dalam Islam, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 mengenai larangan menebar kebencian, surat Al-Kafirun ayat 6 mengenai kebebasan melaksanakan keyakinan, Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang menjelaskan mengenai kebaikan tidak milik kelompok tertentu secara eksklusif, dan Quran surat Hud ayat 118 mengenai perbedaan adalah sunatullah. Pembahasan selanjutnya yaitu peran mahasiswa terhadap kehidupan toleransi. Mahasiswa sebagai seorang yang dikenal bebas berekspresi, beraksi, berdiskusi, berspekulasi, dan berorasi
harus bisa menunjukkan tingkah laku yang bermoral dalam setiap perilakunya tanpa terkontaminasi dan terpengaruh oleh kondisi dan lingkungan yang tidak baik. Mahasiswa sebagai seorang yang membawa perubahan harus selalu bersinergi, berpikir kritis, dan bertindak konkret yang terbingkai dengan kerelaan dan keikhlasan untuk menjadi pelopor, penyapai aspirasi dan pelayan masyarakat. Indonesia yang memiliki kemajemukan agama dihadapkan pada suatu tantangan agar tidak mudah terjadi perpecahan dalam memelihara kedamaian bangsa dengan adanya perbedaan keyakinan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama yang dimaksudkan ialah mengupayakan agar terciptanya suatu keadaan yang tidak ada pertentangan, baik intern dalam masing-masing umat beragama, antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain, maupun antara umat beragama dengan pemerintah. Mahasiswa dengan ini diharapkan mampu untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik agar terciptanya kerukunan antar umat beragama, karena kerukunan antar umat beragama merupakan pilar penting dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu kita sadari, bangsa Indonesia tentu harus menumbuhkan kesadaran, rasa empati yang tulus terhadap keberagaman yang ada, karena keberagaman tersebut merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, tokoh-tokoh agama tentu perlu untuk berkolaborasi memberdayakan agama sebagai penyatu kebinekaan dan menciptakan image yang positif mengenai hubungan agama-agama. Sejak awal kelahiran Islam, ia telah mengisyaratkan bahwa keberagaman umat manusia sebagai sesuatu yang mustahil. Bahkan Al-Quran menegaskan bahwa perbedaan adalah sunatullah agar manusia saling mengenal dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, terima kasih kepada Kak Ila, Kak Abi, dan Kak Fisti yang sudah menyampaikan materi tentang pendidikan toleransi. Semoga materi yang disampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.